ada nggak kiat-kiat khusus pada penderita AZOO agar meningkatkan keberhasilan daripada pengobatannya ini, dokter? Atau bisa mendapatkan kualitas sperma yang baik gitu, dokter? Iya. Oke, kita lanjutkan sekarang yang ketiga ya. Jadi untuk kasus yang mungkin agak sedikit tidak terlalu sering, tapi sudah mulai meningkat ini, dokter. Yaitu adalah kasus dengan penderita azoospermia atau tidak ditemukannya sperma. Nah, beberapa minggu ini di RSC Kasih Ibu tuh ada pada pasien yang sedang program hamil itu ditemukan peningkatan jumlah kasus dengan laki-laki yang azoospermia, dokter. Nah, kemudian ketika kita cek dan ternyata hasilnya azoo atau tidak ditemukan sperma, ada pertanyaan seperti ini dari pasien. Loh, saya kan kalau berhubungan spermanya keluar, dokter, gitu. Spermanya keluar. Nah, itu kok di sini nggak ditemukan sperma, itu maksudnya bagaimana, dokter? Nah, itu mungkin dari pandangan dokter Sulfa bagaimana, dokter, itu, dokter? Jadi kalau terminologi medis, bahasa medis azoo itu bukannya tidak ada cairan sperma yang keluar, tetapi lebih pada ketika cairan sperma itu diperiksa di bawah mikroskop tidak ditemukan benih sperma. Nah ini, sehingga orang-orang yang mengalami azoo itu nggak tahu kalau dia azoo kan ya, karena hubungan ya tetap keluar sperma, ketika ejakulasi ya terlihat adanya cairan sperma dan sebagainya. Nah baru ketika diperiksa lab, loh kok kosong gitu ya. Jadi nggak ada sel spermanya gitu? Tidak ada sel spermanya, benihnya gitu ya. Berarti yang keluar itu apa, dokter? Kalau pasien bertanya, kan saya ada yang keluar tuh, dok. Nah, kita kalau membahas itu kita harus membahas komposisi sperma kan. Sperma itu ada yang berasal dari testis, isinya memang benih-benih itu, benih-benih. Kemudian ada dari kelenjar-kelenjar. Ada setidaknya 3 kelenjar yang bareng-bareng keluar untuk memproduksi sperma. Antara lain yang paling terkenal itu adalah prostat gitu ya. Yang mana prostat itu membuat sperma baunya seperti itu, kan khas ya. Kan bau-bau kayak apa ya, Baiklin apa-apa gitu ya. Ya walaupun tidak semenyengat itu tapi mirip itu gitu ya. Nah itu adalah bau dari prostat. Sehingga ketika orang azoosperma ini dari kelenjar-kelenjar itu yang keluar, artinya baunya ya tetap masih sama, kemudian volumenya mungkin masih sama, karena yang dari testis itu hanya maksimal 20%. Yang 80% dari kelenjar-kelenjar itu. Jadi 80% itu adalah cairan pembawa sperma. Cairan pembawa aja. Itu kan untuk nutrisi, untuk apa? Cadangan energi selama sperma dilepaskan gitu. Berarti ada 2 komponennya, berarti sel spermanya dan cairan pembawa sperma yang tergabung dari 3 kelenjar itu. Jadi walaupun dia keluar ya keluar cairannya, tapi isi spermanya tidak ada. Begitu mungkin penjelasannya. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu bahwa bahwa pasien ini atau seseorang menderita azoospermia, itu kan ada 2 problem sebenarnya, dokter, yang saya tahu. Ada namanya problem obstruktif dan non obstruktif, dokter. Jadi ada karena memang sumbatan atau bukan karena sumbatan. Nah, jadi mungkin bisa nggak dikenali gejala-gejala itu seperti apakah gejalanya kalau dia menderita sebenarnya azoospermia itu, dokter? Secara umum ini yang sangat menyulitkan bagi penderitanya ya, karena gejala dari azoosperma kan tidak bisa dikenali oleh si penderita sendiri. Dia baru tahu setelah cek spermanya. Nah, kalau berdasarkan lokasi dari atau penyebab dari azoosperma tadi betul bahwa ada obstruktif, artinya ada sumbatan di saluran spermanya, dan ada yang non obstruktif, artinya diproduksinya. Nah,
di produksi ini juga dibagi lagi. Apakah produksinya itu di testisnya atau pre-testisnya, sebelum testisnya, yaitu di tubuh ini. Nah, kalau yang obstruktif itu berarti hanya di saluran keluar spermanya itu sampai ke penis depan itu. Produksinya ada gitu ya? Nah, produksinya ada. Sehingga kita hanya bisa menyelesaikan kalau obstruksi itu dihilangkan atau di bypass. Nah, ini yang penyebab dari obstruksi ini macam-macam. Tapi obstruktif di sini maksudnya sumbatan. Sumbatan ya. Obstruktif itu di sumbatan di saluran sperma. Dan itu panjang. Saluran sperma dari testis sampai penis itu bisa sampai 25 cm. Panjang. Sehingga sepanjang jalur itu kalau terjadi hambatan itu akan terjadi sumbatan dan sperma tidak akan keluar. Nah, ini penyebabnya juga macam-macam, tapi yang paling banyak pertama infeksi. Nah, terjadi infeksi, kemudian radang kemudian terjadi perlengketan sehingga buntu. Kedua, terjadi trauma atau benturan. Jadi itu kan saluran sperma namanya epididymis, itu kan bentuknya kayak usus tapi kecil kan, usus tapi kecil, dalamnya ada rongganya. Kalau itu katakanlah ketendang dek gitu, otomatis kan ada luka kemudian radang terus ya nempel atau terjadi bahasa itunya sikatrik atau bekas luka itu menjadi kaku, kaku dan lengket sehingga sperma nggak bisa lewat. Nah, itu yang ketiga, memang ada kelainan genetik di mana saluran itu tidak terbentuk. Itu cacat genetik. Nah, kalau itu memang harus dieksplorasi genetik gennya gitu ya. Gennya namanya cystic fibrosis gene. Kita sudah bisa menganalisa itu belum? Bisa. Cuman memang ketika itu terdiagnosis itu ya tidak mempengaruhi terapi, sehingga jarang dilakukan kecuali untuk riset, kepentingan riset. Iya. Jadi memang pada penderita ini gejalanya tidak tampak ya, dok? Tidak tampak. Nah, itu gejalanya nggak tampak. Jadi ketahuan ketika setelah dilakukan pengecekan, baru ketahuan tidak ada sel spermanya, tidak ada. Begitu pula infeksi sebenarnya, sebelum terjadi obstruksi, infeksi sekalipun, kecuali infeksi karena penyakit seksual ya, infeksi biasa itu juga tidak ada gejalanya. Kalau perempuan kan kalau infeksi ada nyeri panggul, keputihan, nyeri panggul dan sebagainya. Terutama yang paling sering keputihan ya. Berarti ada radang di situ. Kalau laki-laki sebenarnya juga ada keputihan itu. Tapi gejalanya tidak ada gejalanya gitu. Paling ya hanya rasa nggak enak gitu toh. Itu jarang. Rata-rata nggak ada gejalanya. Kalau tadi kan ada infeksi dan juga ada trauma, Dok. Itu bisa nggak kalau infeksi lampau atau trauma lampau yang dulu pernah terbentuk atau pernah terjadi mempengaruhi sekarang, atau infeksi atau traumanya itu saat ini gitu, Dokter? Iya, justru yang obstruktif itu infeksinya biasanya yang lampau. Mungkin 5 tahun, 10 tahun atau 2 tahun, pokoknya yang lampau yang terjadi masa lalu dan kemudian efeknya sampai masa kini. Ya. Tapi kalau masalah seperti itu, insya Allah ada solusinya ya, Dok? Nah, kalau masalah obstruktif, kita sudah punya pengalaman banyak untuk penyelesaian ini. Memang sedikit agak bersabar gitu ya, karena memang tidak biasa. Dibutuhkan sentuhan teknologi berbantu, TRB, teknologi reproduksi berbantu. Gitu. Mungkin disebut sebagai bahasa istilahnya IVF itu, Dok? IVF, bayi tabung dengan pendekatan khusus. Iya. Kalau tadi kan sudah yang obstruktif, Dok. Kalau yang non obstruktif itu, Dok, yang bukan dari adanya sumbatan gitu. Iya. Ini lebih berat kalau yang non obstruktif. Berarti kan ada gangguan produksinya. Gangguan produksinya itu bisa jadi tidak ada benihnya. Dan non obstruktif itu rata-rata berat dan susah untuk diterapi. Pertama, gangguan itu tidak di testisnya tapi di tubuh, hormonnya. Hormon itu kan diproduksi oleh kelenjar yang ada di otak gitu ya, hipofisis. Nah, kelainan produksi hipofisis akan mengganggu testis. Yang kedua, kelainan di testisnya sendiri. Nah, kelainan di testis sendiri ada yang
memang seorang laki-laki itu tidak punya benih. Itu karena kalau bahasa medisnya kelainan gen AZF namanya, Azoospermic Factor. Nah itu kalau itu terjadi kelainan, ya orangnya normal, full normal kalau dari luar, tapi dia tidak bisa menghasilkan sperma. Memang diobati kayak apapun tidak akan menghasilkan. Memang basicnya tidak punya gitu. Iya, tidak punya. Kayak testis ibaratkan sawah. Sawah ketika kita datang, kita pupuk, kita airi, tapi kalau tidak ada benih padinya, ya nggak akan tumbuh padinya. Nah, padinya itu spermanya tadi. Walaupun kita kasih penyubur, kalau memang nggak ada spermanya, ya nggak akan tumbuh. Iya. Nah, maka dari itu pada pasien yang menderita azoospermia memang nanti akan lebih spesifik, akan berdiskusi lebih banyak di bagian andrologi gitu. Iya. Nanti akan dicari tahu apakah ini kasusnya yang obstruktif ada sumbatan atau bukan karena sumbatan gitu dok ya. Yeah. Nanti kita akan dia dengan tim mungkin ada nggak dok? Tim khusus yang bisa kan kasusnya ini mungkin spesifik ya dok. Yeah. Ada nggak beberapa center atau tim yang bisa mendukung untuk meningkatkan keberhasilan daripada keberhasilan ini, yang azoospermia ini dokter? Memang penanganan ini harus komprehensif ya. Kita androlog tidak berdiri sendiri juga. Kita bisa bukannya bisa bekerja sama dengan urolog, karena untuk pembedahan, untuk ya buka di situ butuh urolog. Kita juga butuh seorang embriolog dan laboratorium untuk memproses hasil-hasil yang kita panen dari hasil pembedahan tersebut. Diambilnya tuh ya, kita akan ambil, kita panen, kemudian kita vitrifikasi ya, istilahnya kita olah gitu ya. Supaya sperma ini bagus dan itu bisa kita simpan. Nah, bisa kita simpan untuk program-program selanjutnya. Dibekukan gitu ya? Iya, jadi bahasa awamnya bank sperma gitu ya. Bank sperma tapi dari spermanya suaminya sendiri gitu. Tuh, yang harus itu wajib. Kalau tidak dari suaminya sendiri nggak boleh. Tidak boleh ya. Itu aturan di Indonesia. Oke, itu nanti setelah itu sudah nanti proses pembuahannya dengan cara IVF. IVF, bayi tabung, ya. Menurut saya dokter, butuh berapa sperma sebenarnya dok untuk mengerjakan IVF itu paling minimal dokter? Ya, kalau IVF sih sendiri kan tergantung jumlah telurnya kan ya. Telurnya kalau keluar 3 ya butuhnya cuma 3 sperma. Padahal sperma biasanya keluarnya jutaan gitu. Nanti kalau 1 telur cuma butuh satu sperma. Nah ini yang karena kita pakai teknologinya ICSI. ICSI itu disuntikkan. Dimasukkan ke sel telurnya gitu. Telur dipegang, kemudian sperma ditangkap oleh jarum khusus, kemudian disuntikkan. Langsung. Ya, one on one lah, satu dengan satu set masuk gitu. Ya. Fertilisasi atau pembuahannya secara buatan di luar. Atau istilah awamnya bayi tabung. Bayi tabung, ya. Kemudian setelah itu pada saat beliau melakukan pengobatan nih dok, atau melakukan treatment. Ada nggak kiat-kiat khusus pada penderita azoo agar meningkatkan keberhasilan daripada pengobatannya ini dokter? Atau bisa mendapatkan kualitas sperma yang baik gitu dokter? Iya. Jadi memang persiapan sebelum kita lakukan terapi atau sebelum kita lakukan operasi pada pasien azoo itu memang hampir sama dengan persiapan pasien-pasien yang bukan azoo. Artinya apa? Kita tetap beri mereka penyubur. Kemudian support lifestyle-nya juga harus terjaga, artinya kayak makanannya, olahraganya, kemudian lifestyle-nya, jangan mandi air hangat, jangan sepedaan, itu tetap sama. Sehingga hasil sperma ini tetap optimal. Begitu pula dengan frekuensi pengeluarannya. Karena apa? Karena sperma yang tidak keluar itu tidak menimbulkan penyakit sih, tetapi dia akan diserap oleh tubuh. Dihancurkan dan diserap oleh tubuh. Sehingga penyerapan dan penghancuran ini berjalan terus, maka proses pengeluaran atau ejakulasi walaupun tidak keluar ya, itu tetap harus dijalankan. Sehingga sirkulasi atau perputaran sperma baru dengan yang lama itu tetap terjaga. Walaupun kasusnya dengan azoo gitu ya? Walaupun kasusnya dengan azoospermia, ya. Oke, jadi kesimpulannya ya hampir sama ya dengan asteno untuk lifestyle-nya jadi hampir sama. Dan yang mungkin yang tambahannya adalah tidak stres ya dok ya? Ya, nah khusus stres ini, kalau kita stres itu tidak harus merasa, aduh gimana, tapi keinginan yang kuat dan
khawatir yang berlebihan itu disebut stres. Ini akan meningkatkan hormon stres, yaitu kortisol dan prolaktin ya. Di mana kortisol dan prolaktin ini secara langsung akan menekan hormon testosteron. Sehingga produksi testosteron turun. Kalaupun tidak turun, dia akan mengganggu reseptor dari testosteron sehingga testosteron nggak bisa bekerja. Memproduksi. Nah, tidak bisa bekerja. Nah, ini pada akhirnya dia akan mengganggu kesuburannya juga. Makanya orang yang tidak ada masalah apa-apa spermanya, kemudian telurnya juga bagus, tapi nggak jadi-jadi, bisa jadi dari stres ini. Jadi kalau pada saat promil jangan terlalu stres. Jangan stres. Berpikir positif aja. Itu justru malah kalau udah tenang apa-apa ya hamil malah hasil. Gitu. Kalau stres malah kayak ada gap gitu ya. Ada tekanan itu kortisol keluar ya. Iya, kortisol keluar malah repot gitu. Jadi pada yang sedang program hamil, saran kami ya jangan sampai stres. Iya, berpikir itu positif, harus dijaga. berserah diri dan banyak doa. Ikhtiar dikerjakan, doa juga. Iya. Makanya kalau secara Islam itu diperbanyak istighfar. Kenapa? Menerima, ikhlas gitu. Kalau istighfar kan ikhlas gitu. Dan juga gitu ya. Iya. Baiklah, ini sudah sangat banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Dr. Zulfa. Alhamdulillah, terima kasih sekali Dr. Zulfa sudah memberikan kita banyak sekali pencerahan tentang masalah infertilitas pada pria ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Zulfa. Mungkin ada closing statement dari Dr. Zulfa tentang infertilitas pada pria. Ya, infertilitas pada pria itu memegang peranan yang sama besar dengan infertilitas pada wanita, yaitu sekitar 40%. Untuk itu, bagi pasangan yang menginginkan untuk mempunyai momongan, jangan lupa untuk juga memeriksakan spermanya, karena ini relatif mudah, murah, dan terjangkau gitu ya. Analisanya juga gampang, sehingga dengan pemeriksaan awal itu bisa dideteksi kelainan apa yang terjadi. Begitu pula dengan lifestyle dan makanan-makanan yang menunjang perlu dijaga supaya kita secara fisik dan reproduksi tetap sehat. Mungkin itu dari kami. Oke, terima kasih Dr. Zulfa. Demikianlah acara kita hari ini dari RSCA Kasih Ibu ya Dok. Semoga pasien-pasien yang promil di kami di RSCA Kasih Ibu ini berhasil semua. Amin. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.